Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dinda Syaki, saya dari kelas 12 IPA 4. Apa itu sistem peredaran darah? Organ peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke saluran tubuh. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah tertutup adalah darah yang mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan, dan peredaran darah ganda adalah darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ peredaran darah, jantung, terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan bilik kanan, bilik kiri. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Contoh pembuluh darah yaitu pembuluh nadi, arteri. Pembuluh nadi disebut arteri. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik disebut vena, merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus setiap hari. Ada 180 liter air yang disaring dalam glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Warna berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sisa obat-obatan. Kemudian aliran urin mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl, reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh melakukan cairan yang minimal. Hasil reabsorpsi dan filtrasi ini lah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Saya akan menjelaskan tentang keringat. Salah satu fungsi kulit adalah menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Kulit menjaga suhu tubuh dengan 3 cara utama, yakni memperlebar dan mempersempit pembuluh darah, berkeringat, penyesuaian. Kulit sebagai sistem ekskresi berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme melalui keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Proses pengeluaran keringat ditentukan oleh pusat pengaturan suhu, yaitu hipotalamus atau disebut juga dengan otak. Suhu pembuluh darah yang tinggi karena suhu lingkungan yang tinggi akan memberikan rangsangan terhadap otak. Oleh rangsangan tersebut, hipotalamus segera mempengaruhi kelenjar keringat untuk menyerap air
garam, urea, dan berbagai zat metabolisme dari pembuluh kapiler darah. Berbagai zat ini dikeluarkan melalui saluran keringat dan pori-pori kelenjar keringat ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat segera menguap dan suhu tubuh turun sehingga normal kembali. Jika tubuh menjadi panas, pembuluh darah dermis melebar. Vasodilatasi untuk memungkinkan lebih banyak darah yang lewat sehingga panas dapat dibuang dari permukaan. Jika tubuh merasa dingin, pembuluh darah perifer menyempit atau disebut juga dengan vasokonstriksi untuk mengurangi hilangnya panas, dan keringat juga berkurang. Rambut-rambut halus ditarik ke atas oleh otot erektor pili untuk menangkap udara sebagai lapisan insolator.